Yo, welcome back again to Media Madridista episode ke-19. Dan hari ini hari Senin 10 Mei, pertandingan habis pertandingan Sevilla lawan Real Madrid. Dan beberapa hari sebelumnya itu ada pertandingan Real Madrid melawan Chelsea. Dan akhirnya perjalanan kita di UEFA Champions League berakhir sampai di semifinal. Dan menurut gua pribadi jujur itu udah wow, pencapaian yang tinggi banget ya, terutama karena squad kita yang kurang mumpuni karena banyak yang cedera, terutama terus banyak yang kena COVID dan kekurangan pemain karena banyak yang dipinjam. Jadi menurut gua Iya, untuk sejauh ini itu udah bagus banget, terutama kan dari awal musim kita juga udah digadang-gadang bakal main di Liga Malam Jumat ya, Europa League, you know. Dan akhirnya kita sukses buat nyingkirin itu semua, kita lolos fase grup. Bahkan di fase grup aja gue sampai bilang ke Raul dan yang lain kayak gue juga nggak expect sih, kayak gue nggak berharap lah nyampe semifinal, at least 16 besar lolos aja gue udah bersyukur banget. Tiba-tiba kita lolos, perempat final kita lolos, dan akhirnya semifinal, sampai semifinal ngelawan Chelsea. Dan menurut gue ya lawan Chelsea ya bisa dibilang pemain-pemainnya pada capek sih, terutama Kroos sama Modric ya. Gua nggak bisa, menurut gua di match kali itu yang off banget Kroos sama Modric salah satunya. Cuman gua nggak bisa nyalain mereka karena mereka juga di selama sepanjang pertandingan, selama musim ini mereka udah main lebih dari mungkin ya 7.000 menit lebih lah, atau 700 menit gua ngerti ya. Pokoknya intinya dari statistik mereka udah mainnya banyak banget, termasuk fisiknya yang kuat juga sama kayak Courtois. Jadi menurut gua udah bersyukur banget. Dari video sebelumnya kan kita juga udah bilang kayak gila, gue udah bersyukur banget kalaupun kalah pun juga ya udah, Madrid tetap fokus La Liga. iya. Dan gue mau nanya ke lu nih Ul, gimana perasaan lu nih, Madrid cuma nyampe semifinal. Dan ya udah akhirnya kita cuma sampai semifinal doang karena kita benar-benar diobrak-abrik sama Chelsea. Yes. Eh, Kalau gue pertama-tama sih kalau pas Madrid kalah ya agak-agak sedih lah ya. Cuma eh gue berharapnya sebenarnya bisa sih awal-awal masuk masuk Hmm. final. Cuma kita harus lihat komposisi tim juga, harus lihat eh, fakta-faktanya bahwa ya pemain kita banyak yang cedera itu sih. Entah Mendy aja baru sama Ramos yang baru pulih cedera aja, yang berharap bisa apa membantu biar bisa Madrid menang, ternyata nggak ada impactnya sama sekali. Hazard juga yang udah pulih dari cedera ternyata nggak ada impactnya juga. Dan Modric Modric Casemiro juga, Cruz juga, ya kita nggak bisa berharap harap sebenarnya. Berharap banyak sih nggak apa-apa, cuma kita harus tahu juga bahwa dia udah dari awal-awal main terus Hmm. main sama Zidane, main terus satu match full main terus terus baru istirahat satu pertandingan doang. Dan kalau dia emang kelihatannya emang emang bener sih, kelihatan kecapean banget parah. Dan apalagi kan yang kita tahu kan Chelsea kan banyak pemain muda, terus energinya kan Hmm. semangat mudanya lebih bergairah banget lah. Jadi mungkin CMK agak kewalahan ngadepin lini tengah pemain-pemain Chelsea, jadi ya begitulah. Gue setuju, apa kayak maksud gue CMK tuh udah benar-benar di press habis banget ya, dikunci habis banget. Kayak kalau lu seorang midfielder, lu kalau dikunci seperti itu, misalnya back kita megang bola nih, lu tuh mesti nyari ruang gitu kan, nyari ruang. Lu gerak aktif, jangan cuman stay di satu posisi. Kalau stay di satu posisi, jatuhnya ya lu udah terperangkap permainan mereka, permainan Chelsea. Dan itu kemarin gua ngeliat dari CMK benar-benar udah keterangkap banget, udah ketangkap banget. Kayak Militao, Ramos sama Nacho tuh pada saat megang bola, mereka bingung mau masing siapa karena ketiga orang ini tuh udah di man marking semua sama pemain Chelsea. Jadi ya Iya, iya. satu-satunya mereka selalu main ke winger, di winger selalu dipojokin, diambil lagi, direbut lagi, dan jadi seperti itu. Jadi menurut gue ya karena kalaupun mereka fit banget ya, 100% fit, gak capek, gak apa ya, mungkin kayak mereka eh punya waktu istirahat yang lebih cukup, mereka pasti bakal gerak itu, bakal gerak, gak cuman diem. Dan kemarin kelihatan banget sih, terutama Modric juga sama Kroos. Kroos yang benar-benar off banget, passingnya ngaco banget segala rupa. Dan apa yang tadi gue bilang kayak apa, eh Ramos terutama yang off. Gua tuh sebenarnya dari awal kayak lebih milih Mendy, oke balik. Cuman gue lebih milih Nacho sama Militao yang main gitu kan. Karena gue ngerasa kayak ya mereka yang lebih siap di posisi sekarang dibanding Ramos. Ramos tuh di La Liga waktu itu kan kita menang lawan Cadiz ya.
Sebelum Chelsea Cadiz ya Iya, setahu iya, gue. iya. Ya Cadiz kan. Iya. Ramos di lawan Cadiz dia nggak main. Ramos gak main. Langsung main lawan Chelsea yang dimana langsung lawan tim yang bener-bener mereka jarang hadepin gitu. Maksudnya tim besar gitu. Langsung lawan tim besar Ramos main dan menurut gue gol pertama fix blunder Ramos sih. Ramos pakai jatuh segala dan bukan cuman itu doang ya. Setelah pertandingan kayak Ramos telat cover, Militao yang selalu datang gitu kan dan juga akhirnya itulah yang membuat Madrid benar-benar kewalahan banget. Terutama di bagian gue juga ngerti kenapa Zidane lu kan sempat bilang juga nih lu sempat bilang sebentar. Lu sempat bilang kalau misalnya pengen berharapnya 4-3-3. Gue juga expect-nya bakal 4-3-3. Ternyata Iya, 3-5-2 iya. dimainin. Dan Hazard yang paling gua nggak ngerti ya. Hazard nih permainannya, role-nya gue masih bingung role. Selama pertandingan nih, dia selalu oke, gue nggak tahu ya, formasi 3-5-2. Oke, mungkin dia jadi dua striker sama Benzema. Mungkin juga dia jadi center attack di tengah. Iya. Cuman gue bingung dari kemarin karena di sisi kiri itu sayapnya Mendy. Mendy nggak pernah mundur, selalu di depan mentok depan banget. Pasti yang mundur tuh si Nacho. Nacho pun itu pun juga ya center back. Terus Iya. si Hazard nih main di tengah, main di sebagai center attack, kadang main sebagai winger. Wingernya tuh bukan winger kiri, tapi winger kanan, selalu tabrakan sama Vinicius. Itu yang ngebuat kayak Iya, iya, iya. ini nah apa sih Hazard gitu. Gua nggak ngerti antara dia bingung formasinya atau si Hazard terlalu ya gua tahu Hazard mainnya free roll ya atau dia terlalu bebas tapi mainnya ke kanan mulu. Vinicius bertabrakan mulu di situ. Jadi gua nggak ngerti sama sekali di situ benar-benar eh, kacau banget, fakta banget. Terus ya terutama gue juga mau bilang apa siapa selamat untuk Chelsea sih. Gue bilang Chelsea mainnya bagus banget, terutama ya emang karena pemain mereka ya semuanya fit dibanding Madrid gitu. Madrid pemainnya cedera semua. Total sekarang total nih ya 61 kasus cedera. Itu menurut gua gila banget sih. Itu menurut gua gila banget dari satu klub itu 61 total kasus yang cedera. Sekarang Odriozola tadi gue lihat katanya mau cedera juga. Jadi gua udah capek banget gitu ngeliatnya. Ya jadi menurut lu gimana? Lu setuju nggak Ramos itu off dan Hazard itu out of position nggak jelas juga gitu? Iya, iya, bener. Kalau ya emang di kita kita lihat-lihat banget sih emang ya Ramos ya sebenarnya emang udah nggak harus main sih emang main Hmm, lawan Chelsea ini karena kan dia emang baru baru pulih juga baru ikut sesi latihan sekali sekali kalau nggak salah atau dua kali doang. hmm. Terus Valverde juga baru ikut sesi latihan pas di Chelsea doang karena kan dia baru tes tes Covid, COVID-nya iya. negatif pas hari H banget. Cuma pas 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 Valverde masuk menurut gue lebih lebih apa namanya Lebih enak sih dilatih. lebih 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 mendingan lah daripada Hmm, si Ramos sama Mendy main karena Valverde kan emang bukan bukan cedera ya cuma cuma COVID dong cuma menurut gue lebih mendingan si Valverde pas masuk ke Valverde sih daripada si Mendy sama Ramos ini. hmm. Terus kalau masalah Hazard ya eh, gimana ya kalau gue nggak nggak terlalu nggak terlalu mempermasalahkan kalau emang posisinya nabrak sama Vini. Cuma kalau menurut gue kenapa yang lu pasang sama Zidane yang dipasang di kanan tuh Vini kenapa nggak lu coba Asensio. uh, Asensio atau langsung aja pakai Valverde lah daripada pakai Vinicius apalagi kan kabarnya dia nggak pernah main di kanan juga. Hmm. Terus ya seorang Vinicius gini, Carvajal aja sama yang dari RB yang di kanan itu pas main di leg pertama jadi RWB itu nggak kuat, nggak kelihatan dah kayak nggak enak aja dia kayak nggak nyaman gitu. Apalagi si Vini yang biasa main di kiri terus tiba-tiba dimainin kanan. Kalau menurut gua Hmm. ya kenapa lu nggak coba taruh Asensio Asensio aja langsung daripada Vinicius atau Valverde lah atau Odriozola kayak. Iya benar. Jadi murni di sini tuh emang Zidane salah taktik juga terus blunder masang-masang pemain itu sih. Gue setuju sih kayak gue ngelihat kayak
udahlah ini Ramos udah off, ganti aja babak pertama lu ganti Odriozola masuk jadi mainnya 4-3-3 langsung gitu loh. Hazard Ya, jadi ya, ya. Hazard jadi winger, Benzema striker, Vini winger gitu kan. Dan gua ngeliat kayak aduh ini fakta banget, Militao jadi right back jadi nggak jelas banget. Akhirnya diganti kan si Militao, siapa tuh diganti, gue lupa, Militao atau Nacho ya. Oh enggak, pokoknya Valverde masuk itu gue lupa ganti siapa. Valverde masuk, Mendy tuh ganti siapa ya? Mendy tuh ganti Rodrigo atau Sensio deh, gue lupa. Intinya langsung di situ main Eh, menyerang banget. Gue lupa cuman kalau nggak salah Rodrigo deh. Rodrigo ya kalau nggak salah. Iya gue lupa. Cuman ya dari situ ya tetap sih gue ngelihat Kante terutama udah gila banget, dan Valverde juga nggak main sebagai midfielder yang kita expect tuh Valverde bakal main jadi midfielder kan. Cuman Hmm. ternyata sama Zidane jadi right back. Cuman ya walaupun right back gue ngeliat juga ada peningkatan enak juga ngeliatnya. Cuman ya tetap aja. But anyway ya mungkin itu udah berakhir bagi kita di semifinal kali ini. Gue udah cukup bangga banget karena gue udah bilang kayak mau kalah mau menang gue tetap bangga, terutama sama Zidane ini. Kayak manajer mana ada yang mau akuisisi tim ini, ngambil tim ini di saat banyak yang cedera, udah gitu belum lagi adaptasi sama tim dan lain-lain. Dan ya udah satu-satunya Ya, si Zidane ini sendiri, dan menurut gua sekarang ya menurut gua nggak ada lagi selain Zidane yang bisa handle ini karena dia yang tahu ya, ya. komposisi pemain, dia yang tahu formasinya jelas. Cuman kesalahan Zidane dari awal adalah pertama, dia ngeminjemin Odegaard, dia ngeminjemin Jovic, yang otomatis striker pasti Benzema terus yang main. Kalaupun Benzema nggak main, Mariano. Apa lu berharap lebih sama Mariano? Ya enggak lah, gitu kan? At least Jovic. Terus sekarang karena lu jarang mainin midfielder sama terutama ya Real Madrid Castilla. Lu aja baru mainin Real Madrid Castilla baru di Januari atas ya nggak sih? Ya, ya. Bulan Januari atas. Itu lu baru berani. Kenapa nggak dari kemarin? Padahal katanya dari awal musim prospeknya wah rencana bakal mainin Blanco, bakal mainin Gutierrez dan lain-lain bla bla bla, dan akhirnya ya mau gimana lagi gitu. Udah telat sekarang dan akhirnya baru dimainin. Sekarang baru terasa kan. Makanya kayak waktu itu kita sempat dihujat dibilang emang kenapa sih Min CMK, kalau biarin aja CMK main terus. Ya kita pernah bilang lu bakal bilang ke depannya musim ini tuh musim sepak bola tuh jalannya panjang, gak cepat gitu. Lu bakal lihat ke depannya entah di semifinal atau di akhir-akhir laga pasti bakal ada yang kecapean, dan sekarang berasa CMK Iya, kecapean. terbukti. CMK kecapean. Ini bukti nyata. Ini bukan bukan apa ya? Bukan karena prediksi, kagak. Emang ini fact. This a fact. That's a fact. Ada statistiknya kok, gue lupa. Waktu itu gue pernah dengar dari podcast mana. Dari penelitian dari Inggris itu ngomong kalau pemain, terutama pemain sepak bola Inggris ya di Liga Inggris, itu kalau udah di bulan musim dingin Januari dan akhir-akhir itu tuh banyak yang cedera. Udah gitu banyak yang kecapean, dan sekarang itu Madrid ngalamin ini semua gitu. Dan ya udah menurut gue emang udah ada salah dari awal. Tapi tetap gua akui ya Madrid keren sih bisa sampai semifinal dengan skuad Ya, yang ya, minim benar. seperti ini. Menurut gua ya keren. Gua tetap apresiasi. Ini bukan berarti gua ngejelekin Madrid, enggak. Menurut gua emang salah dari awal, cuman ya wow, bayangin kalau misalnya kita nggak salah dari awal, mungkin kita bisa nyampe final gitu. Odegaard gak Ya, dipinjam dan betul. Jovic dan lain-lain gitu kan. Ya but anyway ya udah gitu, dan sekarang UEFA Champions League udah keluar. Kita sekarang fokus La Liga, dan kemarin baru hari ini sebenarnya Sevilla lawan Real Madrid 2-sama. Ya, Gua arti lagi itu gol terakhirnya Cross, menurut gue itu kayak, menurut gue ya itu kayak Dewi Fortuna tuh kayak kasihan iya, sama iya. Madrid gitu, gara-gara Madrid tuh wah banyak yang cedera, udahlah gue kasih gol lah satu, seriin kita bikin sama biar bikin pertandingan La Liga seru lagi. Jatuhnya sama aja bohong. Barca sama Atletico main mati-matian seri, Madrid di saat itu yang bisa harusnya menang malah seri juga, ya jatuhnya sama aja, klasemen balik lagi seperti semula gitu, seperti semula sebelum Barca lawan Atletico. Dan terutama mainnya juga ya udahlah, gua udah nggak habis pikir sih. Menurut lu gimana Madrid lawan Sevilla eh Sebenarnya ya yang paling parah menurut gue emang di babak pertama sih. Cuma babak pertama? Bener-bener. kan kita udah sering bilang gua sama lu mungkin ya bilang berkali-kali lah kunci Madrid main bagus sama mau menang gampang itu harus nyetak gol duluan. Yep. Karena kalau udah nggak nyetak gol dari awal terus misalkan sampai babak pertama selesai lah nggak bisa satu sama gitu. Mungkin kalau misalkan baru ketinggalan 1-0 terus satu sama gitu mungkin menit 40 baru skor disamain sama Madrid, mungkin babak kedua bisa lebih tenang gitu. Tapi kan ini kan dari babak pertama aja ketinggalan 1-0 dan di babak kedua jadi harus bekerja lebih berat lagi kan. Hmm. Terus ya kita lihat lah di menit berapa ya, 20 menit di babak kedua apa
itu Madrid mainnya cross, balik lagi ke crossing gitu crossingnya terus, itu. Itu bener-bener. tuh udah penyakit Madrid kalau misalnya emang udah kesulitan nyetak nyetak nggak bisa nyetak gol di babak pertama, terus dia maksa mau nyetak gol buru-buru gitu, kayak Nyetak gol kayak sama kayak kayak mau panik. ngincer penalti juga sih menurut gue itu juga. Iya ya mungkin, Hmm. jadi kayak kesannya kayak buru-buru gitu, nggak kayak agak agak panik lah. Terus sampai Benzema kan saking dia nggak dijejelin bola sampai turun ke bawah, sampai dia mau bikin Iya bikin iya iya. peluang sendiri lah, entah. Terus sampai ya yang katanya kontroversi offset juga, terus ada handball juga yang menurut gua Hmm. eh, emang sebenarnya Madrid lebih lebih pantas pantas menang sih, cuma apa ya. Oke oke, gua motong, maaf gua motong ya. Kita kesampingin sedikit mengenai permainan. Kita juga lumayan jarang kan ngomongin kontroversi VR ini wasit. Menurut lu gimana itu? Itu menurut lu yang Sevilla itu Sevilla kan sempat ada handball kan, setahu gua. Ya nggak sih? Ya, ya, Handball ya. atau dia Yang gua handball. soalnya kalau dari angle dari sisi kiper Sevilla itu nggak handball, soalnya katanya kelihatannya kayak kena ininya pemain Sevilla yang satu lagi. Cuman kalau dari sisi angle belakang itu benar-benar handball. Itu kelihatan handball banget si Ya, ya, Fernando kalau ya. nggak salah, si yang pencetak gol Madrid itu, yang lawan Madrid itu yang ngegocek Casemiro. Itu handball, menurut gue itu handball. Menurut lu itu handball nggak harusnya? Menurut lu? Iya emang harusnya handball, karena kan udah banyak banget sampai yang nanya-nanya ini, apa lagi si Zidane sama Kroos kan udah protes, kenapa Nah, nggak yang di handball pertama, kenapa nggak lu cek gitu. Mungkin kalau misalkan di handball yang pertama itu Madrid dapat penalti, dan sekarang handball lagi, mungkin Zidane bisa terima dan kita mungkin bisa terima. Cuma kan yang handball itu kan harusnya emang wasit sempat komunikasi, cuma nggak di review langsung gitu sama iya dia, iya cuma iya, benar komunikasi benar aja sama benar benar. timnya, dan akhirnya yang handball Militao Baru ya dia ngelihat dari layar. di review beneran sama Heeh. dia. Tapi gua nggak tahu ya, mungkin dia itu nge-review dilihat dari layar karena ya emang penaltinya si Benzema itu yang Benzema dijatuhin sama kiper. Iya, Jadi menurut gue ya sebenarnya gue setuju juga, lu waktu itu sempat bilang katanya itu kalau Benzema gol harusnya gak bakal direview itu mungkin. Kalau Benzema gol itu mungkin gak bakal direview. Maksudnya nah kalau iya dia itu nyetak makanya. gol. Iya, itu Cuman yang kan gue dianya pertanyain, kalau misalnya uh, uh, kenapa, kalau misalnya berandai-andai lah, kalau kenapa Benzema nggak nyetak gol atau nggak jatuh, mungkin apa kasusnya bisa beda, atau misalnya wasit ngesahkan gol itu. Cuma iya ya. kata orang-orang juga bilang banyak ya tetap kena review juga. Cuma kalau menurut gue sih kayak nggak bakal deh, karena kan wasit ini kan kayak telat gitu loh. Uh, Keputusannya tuh gue liat kayak telat gitu. mm, Kenapa pas udah handball gitu nggak di pre langsung, tapi nunggu counter attack, akhirnya betul. ya Benzema malah ke kesandung, dijegal sama kiper Si Sevilla itu. Bono Terus ya. ya ya kita berharap yang dapet penalti Benzema, malah yang Ma- direview handballnya Militao. menurut gua kayak apa ya? Ya mungkin 50-50 sih, kalaupun Benzema itu nyetak gol nggak dan nggak itu nggak penalti buat Madrid, misalnya Benzema nyetak gol ya itu mungkin 50-50 sih, pasti bakal VR bakal ngecek ya. Gua nggak tahu. Ya, Cuman yang gua permasalahin itu adalah yang tadi itu handball pemain Sevilla. Itu bener-bener kayak gini. Militao lagi ngadep belakang. Dia nggak ngeliat bola. Dia nggak ngeliat bola. Jadi gue ya, masih nggak ngerti. Sebenarnya gue juga kadang jujur ya, gue sendiri pribadi masih nggak ngerti peraturan handsball di FIFA, di Federasi ya, Sepak Bola ini tuh Ben, seperti apa. ya Kadang nggak jelas. kalau kata, ya kalau kata temen gue tuh yang ngikut-ngikutin masalah peraturan sepak bola, katanya di handball di Liga Inggris beda, Hmm. di Champions League beda, di La Liga beda, di Piala Dunia juga katanya beda gitu, makanya jadi gak jelas. Nah berarti kan itu udah kita kembali lagi ngomongin FIFA. Peraturan udah gak jelas kan anjing. FIFA sendiri aja peraturan gak jelas. Maksud gua udah lu rembekin satu nggak usah dibeda-bedain kayak setiap negara beda-beda gini. Jatuhnya bingung gitu. Gua juga sebagai ini kadang bingung karena gua ngeliat katanya ada yang bilang itu nggak handball. Soalnya katanya kalau Militao ngadep belakang gitu ya dia nggak handball. Katanya ada yang bilang seperti itu karena dia nggak ngelihat bola. Dia nggak ngelihat Ya, bola ya. karena dia nggak ngelihat bola, dan itu otomatis ya nggak handball. Cuman banyak yang bilang ya tetap aja handball karena kena tangan gitu ya. Jadi gua nggak ngerti sih, gua nggak ngerti. Bahkan yang waktu itu sempat yang El Clasico juga yang Ramos kayak gini atau Carval gitu yang ada tangannya ngadep belakang, cuman karena deflection apa kena handball. Padahal kalau kata orang kalau misalnya ngadep belakang gitu ya sebenarnya nggak handball karena dia nggak nutupin bola. Dia kan kayak gini Iya. tangannya di belakang. Cuma waktu itu kata La Liga handball, makanya gua nggak ngerti gitu. Makanya
sistem FIFA ini sendiri juga udah nggak jelas gitu. Gua ngerti antara emang itu keputusan dari liga-liganya tersendiri atau gimana. Cuman FIFA Iya. sebagai petinggi klub, petinggi asosiasi sepak bola harusnya juga sadar gitu. Ini tuh juga banyak terkadang ngerugiin juga. Ini gue juga bilang mungkin ngerugiin Barcelona juga dan yang lain gitu. Bukan Madrid doang ya. Karena ya apa peraturan handball yang nggak jelas ini gitu. Dan apa gue juga ngeliat tuh Guitieres mainnya bagus ya, emang bener kata lu Marcelo udah habis menurut gua. Gutierrez sudah mainnya bagus banget itu juga Gutierrez. Ya. Marcelo tuh udah habis banget sumpah, kayak Marcelo udah habis. Dan terutama gua mau bilang apa, Kroos kemarin mainnya kayak bener-bener mati-matian, udah gua ngelihat kayak dia tuh sampai ngotot banget pengen menang gitu. Terus Ya. kayak yang terutama gol pertamanya Madrid tuh dia sampai kayak teriak banget gitu ya, karena ini tuh udah di depan mata, cuman Madridnya tuh kayak ya udahlah sia-siain gitu. Gua makanya nggak ngerti lagi. Terutama pertanyaan biasa orang-orang banyak yang ngomong ya, lu masih percaya nggak Madrid bakal menang La Liga? Hmm. Masih percaya nggak lu? Kalau gua nggak tahu sih, karena kan kita kalau udah kayak gini kan harus bergantung sama hasil tim sebelah kan. Iya benar. Jadi kita harus berharap sekarang ke Real Sociedad apa bisa jegal Atletico atau enggak. Kita Yang lihat ya. awalnya mungkin kita pengennya ya Madrid udah menang aja lah, karena kan ini peluang sekarang, peluang juara di tangan lu, tapi sekarang Iya, peluang juara pindah lagi ke tangan Atletico. tergantung sama kedua tim ini gitu. Terutama nih si Barca, Atletico sama Madrid ya. Jatuhnya ini kembali lagi poinnya gitu. Dan Madrid ini hari Jumat, ini yang gua kaget nih jadwal ini. Jumat tanggal 14 sama Minggu tanggal 16 itu Madrid langsung main. Mereka cuma istirahat 2 hari. Ya gua nggak tahu. Oke, kita coba cek Atletico. Atletico Kamis dan Minggu. Mereka punya waktu istirahat lebih banyak. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Barcelona, Rabu, sampai Minggu. Ini gua gak tahu ya, ini ini fakta banget sih menurut gua. Mungkin karena Madrid ya waktu itu sempat main UEFA Champions League sih. Cuman ya menurut gua ini udah, Iya ya. ini dua Mungkin hari. memang Ini jedanya 2 hari nyet. Ini gila banget menurut gua, kayak wow. Tapi habis itu mereka seminggu libur gitu. Kenapa nggak kayak lu sisipin di minggu ini gitu, di tanggal 20 kek atau tanggal 19 gitu. Maksa banget di tanggal 16 gitu. Jadi kayak menurut gua ini iya ya. fakta banget. Oke, dari sini kita lihat Granada lah bakal lawan Madrid di kandang Granada. Habis itu Bilbao bakal lawan Madrid. Ya menurut gua Bilbao sebenarnya udah turun banget. Cuman yang bakal jadi masalah ada Villarreal di match akhir itu. Villarreal itu sekarang di peringkat 6. Atletico bakal ngelawan Real Sociedad yang dimana Sociedad ini ada di peringkat 5. Abis itu Osasuna yang kemarin kita sempat kalahin. Osasuna itu berada, kita kalahin atau seri ya? Kalahin ya, bener ya? Kalahin Kalahin, kalahin. kalahin bener. Di peringkat 12, Osasuna juga nggak bisa dengan remeh sih sebenarnya. Oke, abis itu Valladolid yang berada di peringkat 17 ya, kemungkinan Atletico bisa. Abis itu ada Barcelona bakal ngelawan Levante. Gue bakal berharap banget sama si Morales ini, striker Levante yang lari cepet banget. Abis itu ada lawan Celta, Iago Aspas gue berharap banget ini peringkat 8. Dan Eibar di peringkat 20. Jadi ya menurut gue kedua tim tersebut tuh Atletico sama Barca itu match akhir harusnya bisa menang. Cuman gak ada yang tahu. Biasanya tim-tim yang gak mau terdegradasi, terutama Iya. poinnya dempetan juga nih. Biasanya mereka bakal mati-matian sih. Terutama gue berharap sama Sociedad, bener-bener berharap sama Sociedad dah, anjir bener-bener dah lawan Atletico Madrid. Jadi ya gue sendiri gimana ya, 70% gue nggak berharap La Liga menang. Karena ya kayak Iya. ya udah sekarang kemenang apa, trofi udah nggak di tangan kita. Udah jatuhnya tadi lo bilang bener, udah berada di klub lain sekarang. Tinggal si Atletico aja serius atau enggak mau menang gitu. Iya. Dan ya udah, menurut gua kayak ya musim ini benar-benar fakta banget. Gue berharap kedepannya sih ini evaluasi, benar-benar evaluasi besar-besaran sih, terutama tim yang cedera-cedera ini bakal dijadiin PR besar banget sih. Dan gue juga nggak tahu ya, terutama eh Nagelsmann resmi ke Munchen, ya kan? Ya. Nagelsmann resmi ke Munchen. Raul Gonzalez katanya udah diincer sama Eintracht Frankfurt. Cuman katanya kayaknya Ya. kata lu kan masih ditahan ya. Iya ya. Masih Berkemungkinan ditahan. emang kayaknya buat sengaja kayak Zidane keluar baru si itu masuk deh kayaknya. Si Ya Raul karena masuk. kan Perez masih wanti-wanti, karena kan takutnya kayak waktu itu Zidane Mm-mm. cara mengejutkan kayak mundurin diri gitu mungkin. Hmm. Ya karena kan ya apalagi karena
Perez agak kebingungan juga nyari pelatihnya sekarang. Masa ya gua Allegri atau kalau kalau lo gitu, kalau lo mungkin bagus, cuma kalau gue ragunya, takutnya nggak cocok sih sama gaya Hmm, mainnya Madrid. betul betul. Terus kalau misalnya mau balikin Solari nggak mungkin juga kan, dia udah melatih di klub lain juga. Agak susah sih. Kayak pelatih sekarang yang keren udah nggak, maksudnya yang hebat juga udah nggak ada gitu maksud gue. Jadi agak susah ya. Salah satunya ya Raul mungkin, gue nggak tahu. Ya udah oke, mungkin itu aja dari episode 18. Gua nggak tahu nih, gua nggak pakai stopwatch, gua nggak tahu nih udah berapa menit. Tapi anyway, thank you guys for watching. Jangan lupa follow Ya, Instagram media.madridista, sama jangan lupa subscribe YouTube channel Media Madridista. Dan gua mau ngucapin, gua sama Raul mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan ya, batin. Karena udah mau lebaran, hari Rabu ya, tepatnya betul. mau lebaran, jadi kita mau ngucapin mohon maaf lahir batin semuanya. Misalnya maafin kita kalau misalnya kita ada salah-salah kata atau misalnya perbuatan yang nggak disengaja maupun disengaja dari postingan kami ataupun dari video Betul. kami. Ya, Ya, sebenarnya tujuan niat kami adalah bukan untuk menghujat tapi untuk mengedukasi dan juga saling berdiskusi bareng. Jadi itu aja, sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. So, Media Marista cabut, goodbye.